dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang Tuhan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
Ya, sama berjumpa dengan MDC Tebing Tinggi. Saudara, buat saya memang pelayanan di Jakarta, kita di jaringan doa nasional, yaitu satu jaringan yang menaungi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Baik itu gereja Tuhan ini kan ada 4 ya di Departemen Agama Bimas Kristen yang menaungi, ada PGI, ada PGLII, ada Dewan Pantekosta, ada KWI, Bahaya Keselamatan. Nah, dari 4 yang menaungi gereja-gereja ini, semua itu ada di dalam jaringan doa nasional. Jadi kalau kita itu ngumpul, kalau kita di Jakarta itu pusatnya Jakarta. Sebelum COVID kemarin kita tuh ngumpulnya dia ini biasa kita pakai setiap Senin itu, karena Senin itu liburnya hamba-hamba Tuhan. Jadi itu hari yang bisa setiap Senin siang itu dari jam 12 sampai jam 4 kita itu kumpul semua dari Jabodetabek di gedung yang namanya Tamrin City di Jakarta Pusat, daerah Tamrin di lantai 6. Itu kalau hari Minggu itu gereja. Tapi kita pakai hari Minggu itu gereja GKRI Diaspora namanya. Nah, tapi kita pakai di situ, disitulah kita bisa berjejaring, bisa kita satu sama lain berfellowship, sharing dengan gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, dan semua yang ada di bawah jaringan nasional. Jadi kita ini merangkul semua gereja. Jadi kita masuk kemana aja, baik ke Katolik, ke Bala Keselamatan, ke GBI, ke GPDI, ke GKPB, kita masuk semua karena memang kita merangkul mereka. Buat saya pribadi, Gereja Kristen Perjanjian Baru MDC nggak asing. Kenapa saya bilang nggak asing? Karena saya kalau pelayanan ke daerah itu mitra saya. Mitra dengan GKPB. Jadi mereka itu, saya dengan mereka tuh nggak asing. Jadi udah kayak keluarga. Kalau saya di Kalimantan Timur itu dengan dulu Pak Agus, nggak tahu sekarangnya apa, tapi itu tahun udah lama sih 2012. Nah kalau saya ke Purwokerto itu Pak Lambert. Jadi apa ya, ke Siantar juga itu 2006 ya Pak Rudin Arwan. Jadi buat saya sih, bahkan kita juga di Jakarta itu Pak Lukito ya, itu salah satu pengurus kita. Karena kita punya kantor, itu yayasan bergerak di bidang misi. Jadi kalau lihat di Google itu namanya Yayasan Marturia Immanuel. Jadi pengurus-pengurusnya itu dari berbagai gereja. Jadi salah satu pengurus inti itu badan pengurus lengkap ya. Ada badan pengurus lengkap, ada badan pekerja harian BPH gitu. Ya pengurus lengkapnya itu ada juga Pak ini dari MDC, Pak Dedi Madong. Nah gitu. Jadi buat kita, buat kami, saya pribadi nggak asing dengan GKPB. Bahkan nanti saya pulang tanggal 9 ini, saya udah langsung itu doa di menara doanya di lantai 26 tuh MDC yang di Selipi, karena kita tanggal 31 Maret ada acara di situ, konferensi misi. Jadi saya memang udah diteriakin dari sana cepat pulang. Saudara, saya senang bisa berada dengan saudara di gereja kita GKPB Tebing Tinggi. Waktu saya baru nyampe ke sini kemarin Desember, saya langsung tanya, masa iya ya nggak ada GKPB di Tebing? Ya kalau di Medan pastilah ibu kota provinsi. Siantar ada. Saya tahu udah pernah ke situ bermitra, tapi masa nggak ada di Tebing ya? Saya coba tanya Ketua JDS Tebing, Bapak Pendeta Munte, nanya di Tebing ini ada nggak gereja Kristen Perjanjian Baru? Ada, katanya. Di mana? Mambonjol. Mambonjol di mananya? Ada di situ. Oh iya, siapa gembalanya, kontak personnya? Ada, ini dikasih Pendeta Pak Stephen Samosir. Ya udah saya kontak. Udah itu kita inden terus. Jadi kita bisalah kita ikut doa bersama, ikut hari Selasa, ikut nanti kita ada doa keliling kayak kemarin. Bisa kita sama-sama melayani. Jadi sungguh indah saudara ya. Nah, saya justru di saat-saat saya mau mengakhiri misi saya di Sumatera Utara ini, karena saya harus pulang tanggal 9, saya bisa sharing dan berbagi dengan saudara-saudara pada siang hari ini. Mungkin selama ini topi-topi sudah terupdate dari pusat ya minggu ke minggu. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang kapasitas. Saya memang pendeta, saya staf pastoral, tapi saya juga adalah pendoa. Jadi saya mau berbicara dari sudut pandang pendoa. Karena gereja, suatu gereja, maju mundurnya satu gereja, lemah kuatnya satu gereja itu ditentukan oleh doa. Karena doa adalah pilar, doa adalah tiang. Jadi kalau pilarnya, tiangnya sudah kuat, maka gereja itu akan stabil dan exciting. Amin. Nah itulah kehadiran saya siang hari ini untuk membekali, memperlengkapi kita, baik sebagai jemaat Tuhan maupun sebagai pendoa-pendoa. Kita walaupun jemaat tapi kita juga pendoa. Walaupun secara
nggak terini sebagai dalam organisasi sebagai kabit doa harus pendoa. Enggak, semua jemaat adalah pendoa. Tuhan Yesus saja pendoa syafaat kita. Walaupun dia sekarang sudah ada di sorga, tapi dia masih bersyafaat untuk gerejanya. Siapa? Kita semua. Jadi kita pun yang ada kumpul di sini, mari kita pun ambil beban berdoa minimal untuk keluarga dan gereja kita. Katakan amin. Kalau Anda bilang amin berarti Anda konsekuen. Saya yang mendengar itu Tuhan. Jadi kalau Anda nggak konsisten, urusan Anda ke Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Siang hari ini tema yang saya angkat adalah mendengar dengan benar. Kenapa saya buat tema mendengar dengan benar? Karena hari-hari ini banyak pendengaran yang salah. Ditangkap salah, dicerna salah, apalagi dilakukan lebih salah lagi. Nah, tapi sekarang kita mau mendengar dengan benar. Yang mendasari pembacaan firman kita siang hari ini, saya mengundang semua jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau menghormati firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita membuka bersama-sama Alkitab kita. Bagi saudara yang membawa Alkitab baku, puji Tuhan. Yang membawa Alkitab gadget seperti saya juga, puji Tuhan. Jadi semuanya kita mau membaca berbalas-balasan. Bukan dengan saya pada saat ini saudara, 1 Samuel 3. Judulnya Samuel terpanggil. Samuel ada di perjanjian lama ya saudara ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 12. Samuel terpanggil. Kita baca berbalas-balasan. Ayat pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Next jemaat. Suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Next. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Bersama kita baca. Lalu datanglah firman, berdiri di situ, dan memanggil seterusnya, "Sudah, Samuel, Samuel." Dan Samuel ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinga." Bersama ayat 12. "Pada waktu itu aku akan menjangkakan kepada Eli segala yang kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir." Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, ini ayat yang kita sedang kupas siang hari ini berbicara tentang seorang Samuel muda
yang kelak dipersiapkan menjadi pemimpin menggantikan Imam Eli yang pada saat itu menjadi imam di seluruh Israel. Sedikit latar belakang tentang Samuel. Ini adalah anak yang sangat didambakan atau diminta karena mamanya itu Hana lama tertutup rahimnya sehingga dia tidak punya anak. Sedangkan Elkana papa Samuel punya 2 istri, satu Pendina, yang kedua Hana. Pendina mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan, tetapi Hana tidak. Setiap kali mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo, mereka ini dari keturunan Efraim. Nah, jadi kalau mereka pergi ke Silo, ke rumah Tuhan seperti ini, selalu Hana, ibu dari Samuel ini, berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doanya, yaitu satu permohonan yang mengabulkan doanya supaya dia diberi seorang anak. Sampai suatu hari dia bernazar, kalau kau berikan Tuhan aku seorang anak laki-laki, maka seumur hidupnya dia akan melayani engkau di rumah Tuhan. Itulah nazar daripada ibu Hana. Dia pergi seperti tahun-tahun bapak kebiasaan yang lazimnya yang dikerjakan oleh Elkana dan keluarganya. Pada saat itu dia berdoa begitu kusyuk. Dia berdoa, suaranya nggak kedengaran, cuma dalam hati. Jadi mungkin begini saudara ya, Tuhan minta tolong aku. Nah gitu. Tapi Tuhan kan mendengar. Mau kita teriak-teriak, mau kita dalam hati, Tuhan itu Tuhan yang mendengar. Tuhan itu Tuhan yang roh. Amin. Nah, begitulah ibu Hana. Sampai-sampai Imam Eli nggak tahu. Sampai dia bilang gini, sampai berapa lama lagi engkau membiarkan dirimu seperti ini? Dia kira Hana ini orang yang mabuk minum anggur. Lepaskanlah dirimu dari minum minuman anggur. Hamba bukanlah orang perempuan dursila Tuanku, tapi hamba adalah orang yang bersusah hati, yang sedang berdoa meminta kepada Tuhanku. Dia nggak ngomong kan sama Eli apa yang dimintanya, dia kan ngomongnya ke Tuhan. Tapi Eli bilang apa? Jadilah padamu apa yang kau pintakan, pulanglah. Sejak saat itu saudara, Tuhan mendengar doanya, rahimnya dibuka Tuhan. Pulang dia kembali ke tempat mereka bersama Elkana dan keluarga yang lain, dan mulailah dia mengandung. Jadi saat dia mengandung anak laki-laki ini belum gede, belum ada sampai 6 tahun ya, mungkin masih 5 tahun sudah diserahkan ke rumah Tuhan karena dia bernazar. Kalau anak ini Tuhan nanti lahir laki-laki seumur hidupnya akan kukasih ke rumah Tuhan. Jadi dia bawa ke rumah Tuhan. Jadi si Samuel yang masih belia, yang masih sangat muda ini sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi yang menjadi mentornya pada saat itu Imam Eli. Inilah yang kita baca saat ini. Dia tidur di bait suci di pelataran seperti ini. Jadi saudara, Tuhan itu selalu berbicara ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, jadi supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan, banyak-banyaklah masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti kita tadi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bersyukur, berdiam pada Tuhan. Disitulah Tuhan akan berbicara. Tapi saudara, ini Samuel yang masih muda ini masih sangat awam. Dia kan masih kecil, belum ngerti apa itu firman, belum tahu apa itu firman. Waktu dia dipanggil Tuhan, dikira yang panggil itu bapak rohaninya, mentornya Imam Eli. Dia bangun. Dia kira bapak, dia lari ke kamar Eli, apakah bapak memanggil aku? Tidak anakku, aku tidak memanggil engkau, pergilah tidur. Begitu 2 kali, dia pergi lagi, apakah bapak memanggil aku? Sampai 3 kali. Nah yang ketiga kali inilah baru bapak Eli, Imam Eli sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Tuhan yang memanggil anak itu. Cuman karena dia belum terbiasa, belum mengerti apa itu firman, karena dikatakan firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Karena saat itu memang padahal sebenarnya harusnya firman Tuhan itu datang kepada imam, pada Eli. Tapi kenapa nggak terjadi pada saat itu, malah kepada anak yang sangat kecil, yang masih sangat belia banget. Berarti kan ada pertanyaan, ada yang salah. Karena Imam Eli pada saat itu berarti hidupnya udah nggak lagi seturut dengan firman Tuhan. Sehingga firman itu jarang, bahkan tidak datang lagi kepada dia. Tapi malah kepada seorang anak kecil yang kelak dipersiapkan akan menjadi pemimpin, menjadi nabi dan menjadi imam di Israel dan Beersheba. Sekarang jadi pertanyaan kita, di situ tadi katakan firman Tuhan pun jarang dan penglihatan tidak sering. Kenapa? Bahkan dikatakan tadi lampu rumah Tuhan
belum padam. Sebenarnya di hadirat Tuhan ini ya, ini hadirat Tuhan ya. Kalau zaman dulu itu kan ada yang namanya ruang suci, pelataran, bait suci itu kan ada hadirat Tuhan. Seharusnya ada lampu ada menorah, ada lampu yang harus hidup 24 jam. Jadi setiap pagi sama sore diganti ininya, minyaknya kan pakai minyak zaitun yang ditumbuk supaya api itu menyala. Tapi pada saat itu, pada zaman Eli ini rumah Tuhan udah nggak diurus lagi. Sampai bilang tadi lampu rumah Tuhan udah hampir padam. Harusnya tuh terang 24 jam. Tapi kenapa itu nggak diurus, nggak dirawat? Karena tadi kelalaian sang imam yaitu Bapak Eli. Dia sudah lalai. Padahal fungsi dia adalah sebagai pemimpin pada saat itu. Sehingga Tuhan tidak lagi berbicara kepada dia, tapi Tuhan pakai seorang anak kecil. Jadi saudara, apapun ceritanya Tuhan bisa pakai siapa saja, amin. Jadi kalau Tuhan bisa pakai siapa saja, persiapkan diri Anda supaya Tuhan juga bicara lewat saudara, amin. Jadi kita nggak selalu harus, Pak Gembala apa pesannya untuk saya? Ibu apa pesannya? Enggak. Jadi kita sendiri bisa. Kuncinya tadi, mari kita memberikan hati kita. Nah, saya mengangkat tema ini, mendengar dengan benar. Tadi ayat berikut dikatakan, pada hari Eli matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang terbaring di tempat tidurnya. Jadi memang dia sudah tua juga sih. Sudah tua juga, keadaannya sudah enggak lagi, udah sepuh, udah enggak segagah dulu. Tapi sayangnya dia tidak mempersiapkan kader. Seharusnya dia mempersiapkan kader. Dia kan sudah tua, bentar lagi kan pasti mau meninggalkan dunia ini, kembali ke alam ke rumah Bapak. Tapi dia tidak mempersiapkan. Makanya dikatakan matanya sudah rabun dan sudah tua, dia terbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Nah, padahal lampu itu nggak boleh loh setengah-setengah hidup, maksudnya remang-remang nggak boleh, harus hidup dia terang. Karena memang di rumah Tuhan itu lampu itu harus hidup 24 jam. Tapi dikatakan di sini lampu rumah Tuhan belum padam. Samuel telah tidur di dalam bait Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi disinilah tabut Allah, di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan seperti di pelataran Tuhan. Disinilah tabut Tuhan. Tabut itu kalau kita pelajari saudara, apa sih isinya? Ada beberapa ya, ada tongkat Musa, ada roti mana, itu kan disimpan di dalam tabut. Itu menjadi sejarah peringatan bagi orang Israel. Nah sekarang kita sampai kepada tema mendengar dengan baik. Samuel yang masih sangat muda ini tidak mengerti. Sampai 3 kali dia bolak-balik datang kepada papa rohaninya, apakah Bapak memanggil aku? Nah pada kali yang ketiga barulah Eli sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Lantas dia berkata kepada Samuel, pergilah tidur. Kalau nanti datang lagi suara itu, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan waktu yang kali keempat kalinya datang lagi suara itu tengah malam, Samuel, baru dia mengerti, dia mengikuti saran papa rohaninya. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Terus apa yang didengarnya? Apa yang enak? Tidak. Bahkan yang didengarnya itu adalah bentuk penghukuman yang akan diberikan nanti kepada keluarga Eli. Eli ini mempunyai 2 anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Tapi kedua anak Eli ini adalah anak yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Tidak takut Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Tuhan membiarkan dalam waktu yang cukup lama, maksudnya semoga anak ini bertobat. Tapi papanya pun tidak menasehati tapi setengah-setengah hati, anaknya pun tidak berbalik, malah melakukan yang jahat. Kalau kita baca banyak banget dosanya, keji banget dosa kedua anak si Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas ini. Mereka mengambil persembahan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, menyuruh hamba-hambanya untuk mengambil yang terbaik, padahal yang terbaik itu untuk Tuhan, daging yang paling baik, lemak yang baik itu diambil, dipaksa. Jadi kayak kita saudara ya, kita bawa persembahan ke rumah Tuhan, terus ada penatua yang nakal gitu ya, dilihat ada, kalau sekarang kan nggak bawa daging persembahan lagi ya, kan bawa amplop ya, angpau, dilihat isinya yang merah-merah, yang apa, dia ambil untuk dirinya sendiri, yang uang-uang kecil, uang-uang 50, uang 20 baru dia bawa ke rumah Tuhan. Apakah Tuhan buta? Tidak. Dosa-dosa itu dibiarkan Tuhan, bukan berarti Tuhan toleransi dengan dosa.
bahwa dia tidak kompromi dengan dosa, tapi dibiarkan dalam sekian waktu lamanya. Supaya apa? Moga-moga anak ini bertobat, tapi tidak ada tanda-tanda pertobatan. Yang paling ironisnya sekali lagi, kedua anaknya Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, melakukan hal yang keji di mata Tuhan, yaitu perempuan-perempuan yang melayani di pelataran. Karena di pelataran banyak yang melayani, ada yang melayani di pelataran, di ruang suci, di ruang maha suci. Di ruang maha suci nanti imam besar sekali setahun yang bisa masuk. Jadi pelataran ini banyak perempuan-perempuan yang melayani, mempersiapkan untuk membuat bumbu apa, untuk membuat lampu itu kan harus ditumbuk itu ya, apa namanya, zaitun harus dipersiapkan. Itu kan perempuan-perempuan yang harus menumbuk minyak-minyak zaitun itu. Tapi apa yang dilakukan kedua anak Imam Eli ini? Mereka melakukan yang jahat. Malah kedua anak Imam Eli ini melakukan yang bejat di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa asusila. Apa Tuhan diam? Tidak. Tapi Tuhan menunggu sampai sekian lama, tidak ada pertobatan. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa apa yang akan terjadi, dosa penghukuman yang akan terjadi pasti akan tiba waktunya, karena kedua anak ini tidak ada tanda untuk bertobat. Makanya Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah saudara, sekarang sebagai kita ini ibarat seperti Samuel yang masih sangat muda, yang sangat belia. Kita belum begitu fasih untuk mendengar suara Tuhan, tapi Tuhan mengajar kita. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita ini boleh memiliki, seperti saya katakan tadi, mendengar dengan benar. Pertama, apa langkah harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki panca indera pendengaran? Saudara, kalau dalam tubuh jasmani kita, indera penglihatan mata, indera untuk mencium hidung, indera untuk mendengar telinga, itu juga ada di dalam tubuh rohani. Jadi kalau kita dalam tubuh rohani, orang bisa melihat sesuatu, kok bisa melihat ya? Karena memang ada panca indera rohaninya. Bisa dia melihat malaikat, bisa dia melihat awan kemuliaan Tuhan. Itu berarti panca rohaninya sudah mulai baik, sudah mulai connect. Nah sekarang yang kita bahas ini adalah indera pendengaran. Karena indera pendengaran ini yang kerap kali dipakai Tuhan. Dari semua panca indera kita, indera pendengaran ini cukup mengambil tempat yang cukup penting, saudara. Maka dikatakan tadi, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sekarang apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Oke, saya minta dibantu sama multimedia, bersama dengan kita membaca bersama. Coba dimunculkan di multimedia, Yakobus 1 ayat 19, kita baca bersama-sama. Supaya kita baca dengan bersuara, supaya terekam di pikiran kita dan terukir di loh hati kita. Bisa dimunculkan di multimedia? Yakobus 1 ayat 19. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 19, 3, 2, 1. Hai saudara-saudara, bijaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata, dan lamban untuk marah. Jadi itu satu saran, satu langkah yang harus kita lakukan. Yakobus menuliskan, saudara-saudara ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar lo cepat, jangan dibalik ya. Berbicara cepat jangan, itu orang fasik, itu orang bebal. Kalau cepat duluan dia ngomong baru dia mendengar, itu orang bebal. Tapi di sini katakan cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lebih lagi lambat untuk marah. Jangan dibalik, jangan marahnya di depan, mikirnya di belakang, itu parah ya. Cepat untuk mendengar. Jadi telinga kita ini harus kita pakai cepat untuk mendengar. Dengar, serap, renungkan. Tapi jangan langsung ditanggapi, dengar dulu. Kebanyakan orang selama ini di zaman era digital ini gagal mendengar. Kenapa gagal mendengar? Belum didengar informasi yang benar. Coba kita jujur, belum tahu kebenarannya. Tapi karena sudah masuk di dalam berita WhatsApp dan medsos lainnya, udah kata-kata negatif, respon kita lebih negatif. Padahal kalau kita tenang dulu, berdiam diri dulu, tanya dulu, ini benar enggak Tuhan?
Jangan diresponi dulu. Tapi karena kebablasan orang di era digitalisasi ini, maka yang mendengar itu dibelakangkan. Yang di depan itu apa? Marah. Tidak jarang orang-orang hanya karena berita-berita di medsos gelap mata. Iya kan? Gelap mata. Udah melayang nyawa orang baru dia bilang, aku habis dibilang si A, dia seperti ini, aku dihasut, aku difitnah. Belum tahu kebenarannya. Makanya setiap kita anak-anak Tuhan yang ada di gereja Tuhan, gereja Kristen Perjanjian Baru ini, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Amin. Supaya ada bukti, ada beda kita dari orang-orang lain. Karena itu firman yang mengatakan. Gimana supaya bisa pendengaran kita ini peka? Ibarat pisau, dia harus diasah. Gimana pendengaran ini supaya bisa mendengar? Samuel tadi pun juga begitu, dia nggak tahu kalau Tuhan yang manggil sampai 3 kali. Wong dia belum ngerti itu apa firman, apa itu Tuhan, dia masih awam banget. Nah kita juga begitu, tapi perlu latihan. Perlu latihan. Ada tahap-tahap yang perlu kita lakukan untuk melatih kita punya pendengaran. Supaya pendengaran kita jangan rancu. Ibarat kita membuka, nyetel satu radio. Kalau kita belum dapat yang kita tuju, belum connect dengan satu frekuensi yang kita tuju, pasti dia ribut. Pasti dia terganggu kiri kanan. Dia terganggu. Dia terganggu kresek sama kiri kanan. Karena belum dapat, channelnya belum pas. Tapi waktu kita ambil, kita geser, akhirnya dapat, suaranya bisa kita dengar, suaranya bisa kita tangkap. Demikian juga berlaku untuk pendengaran rohani. Pendengaran rohani harus diasah. Amin. Cara mengasahnya gimana? Kita harus banyak berdiam diri, banyak membaca firman, banyak berdoa, banyak berdiam diri. Kalau perlu ambil puasa. Minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau bisa mendengar suaramu. Tuhan mau, itu bukan permintaan yang salah, enggak. Itu permintaan yang sangat disenangi Tuhan. Kalau boleh semua anak-anaknya bisa mendengar dan melihat dia. Jadi boleh kita berdoa, Tuhan aku mau mendengar suaramu seperti nabi-nabimu, hamba-hambamu yang peka dengan suaramu. Tolong Tuhan supaya aku bisa mendengar. Kita harus latih, di samping kita minta kita latih. Seperti saya katakan tadi, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak duduk di kaki Tuhan, dan banyak bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan puasa. Jadi harus diasah. Enggak jadi dalam satu malam, enggak. Semua ada prosesnya. Latihan kita, kegigihan kita, keseriusan kita, itu yang Tuhan lihat. Karena apa saudara? Saya juga sebagai hamba Tuhan sampai hari ini masih melatih pendengaran saya. Bukan saya katakan saya sudah sempurna, sudah oke, enggak. Saya masih melatih pendengaran saya. Supaya bisa mendengar suara Tuhan, bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Karena kalau sudah terlatih indera pendengaran kita, nanti semua informasi yang masuk itu disaring. Jadi enggak semua nemplok, masuk disaring. Sehingga kita tahu mana informasi yang dari Tuhan, mana yang tidak. Tapi itu butuh latihan. Sampai saat ini juga saya melatih supaya indera penglihatan saya supaya tajam juga untuk melihat Tuhan. Apa langkah-langkah yang saya lakukan? Seperti itu tadi. Banyak duduk di kaki Tuhan. Memang kita seperti ini ibadah 2 jam di gereja, 2 jam Selasa malam, 2 jam Kamis malam kesan. Tapi itu pun gak cukup. Kita harus ambil untuk pribadi kita kepada Tuhan, sendiri dengan Tuhan. Kita ambil, kita di kamar, kita berdoa sendiri kepada Tuhan. Baik, bersekutu seperti ini baik, Tuhan juga suruh. Tapi untuk melatih panca indera rohani kita, kepekaan untuk mendengar, kepekaan untuk melihat Tuhan, itu butuh latihan khusus. Jadi kita ambil waktu, kita latih. Nanti saudara, ketika kita serius, kita sungguh-sungguh, nanti tahap demi tahap Tuhan akan bukakan. Nah sampai saat ini juga seperti saya katakan tadi, saya masih belajar. Jadi karena kita masih dalam tahap belajar, mari kita belajar bersama-sama, amin. Iya, jadi semuanya harus belajar bersama. Nah tadi katakan, Yakobus katakan, hai saudara-saudara, ingatlah hal ini, katanya hendaklah setiap orang cepat
cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Tapi yang terjadi kebalikannya, saudara. Malah yang terjadi sekarang ini, orang belum mendengar atau mendengar yang salah, ditangkapnya salah, direnungkannya salah, dilakukan lebih salah lagi. Itu kejadian. Baru ini hari Minggu ya, Kamis 3 hari yang lewat. Itu ada dari Merak menuju ke Bakahuni, berarti dari Jawa mau ke Sumatera, naik kapal. Ya kan banyak penumpangnya ya, kapal-kapal penyeberangan gitu. Ada suami istri. Tiba-tiba itu si suami katanya mendengar. Enggak tahu entah apa yang masuk ke telinganya. Tiba-tiba dia mendengar katanya, angkat istrimu, buang ke laut. Gila enggak? Itu dari mana? Tak mungkin dong dari Tuhan. Pas istrinya datang naik ke dek, diangkatnya, dibuangnya ke laut. Untung istrinya berpegangan pada tiang kapal, enggak jadi terbuang ke laut. Kok terbuang ke laut? Pas ditanya sama polisi, kenapa kamu melakukan itu? Saya mendengar istrimu buang ke laut. Saudara, kalau itu dari Tuhan, tidak pernah yang negatif, amin. Kalau itu dari Tuhan, pasti dia akan membangun, menegur kita, mengkoreksi kita. Itu yang dari Tuhan. Jadi makanya saya katakan butuh latihan, supaya jangan salah. Jadi pendengaran kita ini mempunyai peranan penting. Karena selalu dikatakan Tuhan itu mau supaya murid-muridnya itu, kita anak-anak Tuhan ini menjadi orang-orang yang peka untuk mendengar. Siap untuk boleh meresponi Tuhan melalui apa? Pendengaran kita. Setiap kali umat Israel saat mereka di zaman perjanjian lama selalu dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu. Dengar hai Israel. Berarti apa yang diminta Tuhan supaya mereka berikan perhatian? Telinga, telinga, telinga. Karena waktu Tuhan berbicara kepada mereka, ketika mereka, kalau kita mendengar ini kan gak cukup kita hanya memberikan pendengaran, tapi kan harus serius kan? Serius kan? Memperhatikan kan? Kan butuh perhatian kalau mendengar kan? Saudara, saya ini karena memang kanselor ya. Biasa saudara kalau ada orang yang mau kanseling, baik langsung maupun by phone, itu kan namanya kanseling ya. Kan bicaranya tuh lama gitu kan. Kita kan harus dengar supaya nanti kita bisa ngasih kesimpulan apa dari yang diceritakan dia, persoalan si jemaat tadi, si kanseli tadi. Kita harus mendengar. Jadi karena saya hamba Tuhan, waktu dia ngomong by phone, biar jangan makan waktu sampai dari utara ke selatan ini, pergumulan ini dipaparkan. Sembari dia memaparkan semua persoalannya, saya bahasa roh. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan apa maksud dari pembicaraan ini? Kemana arahnya? Tolong Tuhan. Karena kalau nggak ada kan ngomong terus, nyerocos terus kan bisa waktu habis kan. Jadi saya satu-satunya, Tuhan kemana arah pembicaraan ini dan apa mau Tuhan untuk persoalan ini. Waktu dia ngomong tuh saya katakan, iya saya sudah menangkap. Apa Bu? Iya saya sudah menangkap. Kamu mengalami seperti ini, kamu harus melakukan ini dan kamu sedang begini. Loh kok Ibu tahu? Saya kan belum cerita semua. Saya nggak tahu, Roh Kudus yang ngasih tahu. Iya Bu, iya waktu itu. Nah saran saya, kamu harus lakukan ini. Jadi ini yang harus kamu lakukan supaya respon kamu jangan salah. Waktu kamu melakukan ini, nanti Tuhan bekerja dengan caranya seperti ini. Oh gitu ya Bu? Iya. Jadi saya begitu karena saya kanselor. Karena memang mereka kan pengen didengar, kita mendengar, tapi nggak kita izinkan selama berjam-jam habis waktunya untuk mendengarkan. Saya terus langsung bilang, Roh Kudus dia ngomong apa? Kemana arahnya? Apa yang harus saya berikan? Respon apa ini Tuhan? Roh Kudus langsung bicara. Nah itu kenapa saudara? Karena sudah terlatih. Kita punya pendengaran sudah melatih. Jadi sembari dia ngomong, telinga saya yang kiri megang-gagang telepon mendengar dia berbicara mengutarakan pergumulannya. Telinga saya yang kanan saya arahkan kepada Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan dia ngomong apa? Dia terus kanseling. Tolong Tuhan, ini kemana arahnya? Apa yang harus saya lakukan, saran? Apa yang harus saya berikan? Nah Tuhan akan bicara kepada saya. Jadi saya sampaikan kepada dia. Dia bilang, oh iya Bu, iya benar Bu, iya Bu. Kok Ibu bisa tahu ya? Saya nggak tahu. Kita juga kan kamu juga baru utarakan persoalan kamu. Tapi Roh Kudus yang kasih tahu. Saya bilang. Nah itu saudara. Jadi firman tadi di Yakobus tadi katakan cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata.
Tapi sayangnya belakangan ini banyak orang ngomong dulu baru mendengar. Jadi salah semuanya, jadi rancu, jadi kisruh. Seperti Jokowi bilang, jangan buat gaduh. Ya kan gaduh sekarang, di mana-mana gaduh. Di medsos gaduh, di mana gaduh, di mana, apalagi mau tahun politik ini. Gaduh. Tapi kita anak Tuhan, karena kita sedang mempunyai panca indera yang terlatih, yaitu kita sedang melatih pendengaran kita. Kita bisa saring setiap informasi yang datang. Saring, kita sortir, kita saring. Kalau enggak dari Tuhan, itu pasti ujung-ujungnya apa? Keributan, pertengkaran, perpecahan. Udah itu jelas itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau itu dari Tuhan sumbernya, dia akan membawa apa? Damai sejahtera, membangun, menguatkan, menegur. Nah, itu kalau yang dari Tuhan. Jadi supaya kita bisa ngebedain. Kalau besok ada informasi yang masuk ke kita, coba diam dulu, respon Tuhan dulu, dengar dulu. Makanya dia bilang mendengar. Nah, ayat lagi supaya untuk menguatkan kita. Coba kita buka bersama-sama dengan saya dari, tolong dimunculkan di multimedia, Yesaya 50 ayat 4b-nya saja. Yesaya 50 ayat 4b-nya saja, 4 aja nggak usah ikut. Ya, Yesaya 50 ayat 4b kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Yesaya 50 ayat 4b, 3, 2, 1. Tiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Iya, setiap pagi. Jadi setiap pagi saudara. Makanya saudara, setiap pagi kalau Anda memang jamnya berbeda-beda, kita bangun untuk saat teduh ya, untuk saat kita bersekutu dengan Tuhan. Ya kalau saya sih pas jamnya ribut-ributnya orang-orang yang ajan di luar sana, saya udah bangun juga. Jadi dia juga membangunkan saya. Tapi saudara, setiap pagi. Jadi memang pagi-pagi kita itu dipertajam. Kalau Tuhan mau melatih indera pendengaran kita itu baiknya itu pagi. Kenapa pagi? Pagi itu masih seger, masih fresh. Kita baru bangun, belum dicemari, belum dikontaminasi sama medsos, belum dengar yang aneh-aneh yang ini itu. Makanya dia bilang setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk memiliki telinga seorang murid. Jadi pagi itu saat yang terbaik. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdiam diri. Tuhan, apa yang Tuhan mau, bicaralah Tuhan. Kita harus bilang setiap pagi. Selesai kita berdoa, selesai kita menyanyi, menyembah Tuhan. Karena ada saatnya kan hubungan kita dengan Tuhan ini kan komunikasi dua arah. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita bersyukur, kita bersyafaat. Dan ada saatnya kita kan mau mendengar Dia. Kita diam diri, kita mendengar. Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Tolong Tuhan, biar Engkau berbicara. Kita kasih perhatian. Nah waktu kita bilang gitu, kan kita diam. Kita diam, kita kontemplasi, itu bahasa doanya. Kita diam, kita mendengarkan Tuhan bicara. Bisa nanti dia bicara di dalam hati kita, bisa dia bicara di pikiran, atau bisa nanti firman yang akan dia tunjukkan. Banyak cara Tuhan untuk menjawab anak-anaknya. Atau bisa juga lewat mimpi tengah malam. Itu memang Alkitabiah. Karena Ayub pun mengatakan bahwa Tuhan itu bicara 1-2 kali lewat penglihatan malam hari, waktu orang sedang tidur. Nah, saya sering juga ngalamin gitu saudara. Habis doa pagi gitu ya, selesai doa pagi saya udahlah dengar ini dulu lagu pujian dari radio di Jakarta itu kan ada radio rohani ya, radio Hotline. Saya dengar. Jadi saya bisa nah ini saudara, pendengaran kita kan jadi diuji langsung ini kan. Langsung datang ujian kan. Nah kalau boleh di silent lah selama ibadah. Jadi bisa kita fokus. Bisa kita mengarahkan kepada Tuhan. Jadi saudara, saya tuh habis saat teduh pagi, biasanya kan masih gelap, masih jam-jam 5:30. Saya istirahat dulu sambil dengar lagu puji-pujian atau khotbah renungan pagi dari radio Hotline dari Jakarta. Nah di situ saudara, saya sering Tuhan berbicara. Jadi nggak pas lagi saya doa begini, enggak. Saya udah selesai doa, saya dengarkan renungan pagi, Tuhan kasih penglihatan. Sering sekali seperti itu. Tapi itu apa berarti langsung terjadi dalam satu malam? Enggak. Saya
butuh latihan. Seperti saya katakan tadi, saya masih melatih diri sampai sekarang. Tajamkan telinga saya. Saya selalu setiap pagi saya katakan, tajamkan telingaku Tuhan untuk mendengar seperti seorang murid. Ini kita baca tadi. Tajamkan telingaku. Kalau nggak gitu nanti saudara, yang kita serap, yang masuk ini dari berita-berita yang rancu kiri kanan. Tahu nggak? Ini orang nelpon kita kan seling. Tahu membawa kita untuk ikut gosip. Tahu nggak? Si ini tuh begini. Nah kalau segitu stop, tutup. Langsung di-cut, tutup. Saya nggak punya waktu untuk gitu-gituan. Karena apa? Kita jangan biarkan pendengaran kita dicemari. Kita harus ambil sikap tegas. Tidak, maaf, untuk yang ginian saya nggak bisa. Stop, tutup. Kita harus tegas ngomong. Kalau ada orang yang seperti itu. Tapi kalau dia datang untuk sharing, aku lagi doa dapat begini loh. Itu perlu kita dengar karena menguatkan. Itu gimana ya? Mungkin dia minta pimpinan Kak Tuntun apa yang maksudnya. Itu perlu. Tapi kalau sudah bahasanya untuk ngajak ngerumpi, ngomongin orang, menggosip, cut, tutup. Blok aja, nggak usah dilayani. Karena kita mau kasih, kita punya pendengaran. Ini harus dilatih. Melatihnya gimana? Izinkan supaya Tuhan bicara dan buang semua yang namanya sampah. Kalau kita nggak tegas di sini, lama saudara, prosesnya panjang. Sampai kapanpun kita sampai tua renta nggak akan bisa dengar suara Tuhan. Jadi kita harus ambil komitmen. Segala yang bentuk-bentuk dari dunia yang tidak membangun, merusak, menghancurkan atau menganiaya, kekerasan, anarkis, buang, blok. Tapi hal-hal yang membangun, menguatkan, meneguhkan, menghibur, memberikan sukacita, ambil, terima. Jadi itu kiat-kiat tadi untuk melatih. Supaya apa? Pendengaran kita. Jadi setiap pagi, jadi baiknya saya katakan untuk pagi kita harus memberikan perhatian untuk bisa mendengar suara Tuhan. Karena kalau udah siang, kan udah ribut, udah semua pemancar ini kan beredar. Belum suara dari tetangga sebelah yang ribut-ribut pasang lagu dangdut. Belum, ya kan? Pagi-pagi kan itu. Belum, apalagi di tempat kami saudara, ampun, kedai, tempat makan. Di sana karaoke dari kedai si itu, di sana. Loh saya pikir, apa nggak cukup satu ya gitu? Bisa 3. Jadi terkadang kita saudara mau mesbah malam aja, itu udah jam 10 masih keluar lagu-lagunya. Aduh Tuhan, oh burung katanya, aduh saya pikir Tuhan Yesus tolong, saya pikir. Kita mau nyanyi mesbah doa di rumah, suara dari sana dibawa angin ke rumah kita. Iya kan? Udah jam 10 loh, di tempat kami itu udah tradisi itu di Purnawiran tuh. Kalau ada malam minggu lagi, aduh bisa bablas sampai jam 1 jam 2. Apa nggak ngantuk, apa nggak capek ya pakai karaoke suaranya kemana-mana dibawa angin. Kalau lagu-lagu rohani sih masih puji Tuhan, ya kan lagu rohani masih membangun. Enggak. Lagu-lagu yang berakhir di neraka semua lagunya saudara. Jadi kita itu, jadi ini pendengaran harus dilatih seperti saya. Kapan saat yang terbaik? Pagi. Jadi saudara harus dilatih. Jadi pendengar kita, ayo coba dulu salam kiri kanan. Mari melatih pendengaran. Ayo katakan dulu. Kalau kita mengatakan begitu berarti kan kita dengar kan? Kita dengar kan? Berarti telinga kita kan mendengar. Mari kita melatih. Supaya apa? Supaya kita bisa. Jadi orang 5-10 tahun udah bisa dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Jadi kalau Anda bisa mendengar suara Tuhan, enggak dikit-dikit telepon Pak Gembala, telepon Bu Gembala. Enggak bergantung terus. Boleh sebagai pemimpin telepon Bapak Gembala untuk sharing, untuk minta pendapat boleh. Tapi kalau terus bayi terus, kapan dewasanya? Masa sampai tua bayi terus? Iya kan? Itu saudara ada berita lagi yang paling aneh tuh. Itu bayi lahir katanya obesitas. Saya juga agak ini, belum ada 2 tahun tapi beratnya sudah 40 katanya. Saya pikir, loh seberat dengan saya dong gitu. Karena saya paling itu mentok-mentoknya saya itu 42. Itu berat saya. Loh 40 masih 2 tahun. Bisa ngapain gitu. Itu tunjukkan bayi yang obesitas itu. Apa Tuhan mau kita jadi orang-orang yang obesitas? Tuhan gak mau. Tapi kita jadilah anak-anak Tuhan yang ideal dan proporsional. Amin. Setingkat dengan pengetahuan kita, begitu juga umur kita. Seperti Paulus, waktu aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Waktu aku sebagai anak muda, aku berbicara sebagai anak muda. Dan waktu aku
Aku sudah dewasa, aku berbicara seperti orang dewasa. Tapi apa dikatakannya? Jangan kamu harus dicekokin dengan susu. Susu itu kan makanan bayi. Tapi nggak selamanya juga sih susu makanan bayi. Saya juga masih minum susu sampai sekarang. Susu untuk bayi maksudnya. Karena susu itu untuk semua umur. Ada susu untuk orang yang untuk produktif, ada susu untuk orang yang lansia. Jadi memang susu itu kategorinya banyak. Tapi dikatakan yang seharusnya ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah bisa sebagai pengajar. Tapi kamu masih harus diberikan azas-azas pokok. Artinya apa? Paulus pun mau supaya jemaat yang dilayaninya itu bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Dewasa dalam mendengar, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak. Dan Tuhan juga mau seperti itu. Supaya kita ini sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, mari setiap kita memberikan perhatian. Saat kita melatih indera pendengaran rohani kita, berarti kita sedang memberi perhatian kepada Tuhan. Kapan perhatian yang sangat baik waktu kita berikan kepada Tuhan? Pada saat mendengar firman Tuhan. Makanya saudara, saya itu adalah orang yang jangan sampai kehilangan firman Tuhan. Saya itu rasanya gimana kok sampai kehilangan firman Tuhan gitu. Ada orang yang melenggang aja ya, nggak merasa bersalah, inosen, merasa tak berdosa, masuk aja, mau firman, mau selesai apa dia masuk aja dengan tak bersalah. Banyak gitu kan anak-anak Tuhan. Tapi kita di sini, mari kita belajar untuk melatih pendengaran kita. Amin. Supaya kita jemaat-jemaat MDC Tebing Tinggi ini didapati Tuhan, jemaat-jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh. Karena apa? Sudah terlatih panca inderanya, khususnya indera pendengarannya. Supaya kita ini bisa, karena kalau sudah terlatih indera pendengaran kita, berarti kita bisa menyaring, bisa mensortir, membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dari Tuhan, mana yang dari dunia. Kita kan bisa memilah-milah, ya kan? Enggak ditabrak semuanya. Itulah kalau kita sudah memiliki panca indera yang terlatih. Jadi saya katakan tadi, milikilah panca indera yang terlatih. Melalui tahap-tahap bersekutu dengan Tuhan. Kuat membaca firman. Datang melalui penyembahan dan pujian. Dan ambil untuk doa puasa. Jadi saya saudara sampai saat ini juga masih berpuasa. Bukan seperti saya katakan tadi, enggak, saya sudah mapan, sudah sempurna, enggak, saya masih belajar. Semua kita belajar. Karena belajar itu seumur hidup. Nanti kapan berhentinya belajar? Ya nanti kalau kita udah ada di Payakapar atau di Jalan Cemara, barulah kita berhenti. Kalau sekarang masih bisa bernapas, masih bisa bergerak, belajar. Apalagi sekarang udah zaman digitalisasi kan? Baca firman Tuhan, bukakan dari YouTube, dari mana pengajaran ini, tapi pun harus minta juga hikmat Tuhan. Jangan semua dicerna, jangan semua diambil, karena banyak juga pengajaran setan, ajaran sesat kan banyak juga. Iblis pun pakai media ini kan, era digitalisasi ini untuk melancarkan semua aksinya, untuk melakukan modusnya, untuk menjerat orang sebanyak mungkin. Tapi ketika kita sudah memiliki panca indera yang terlatih, pendengaran yang sudah tajam seperti di Yesaya 50 tadi, setiap pagi ia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi mari kebiasaan ini mulai kita bangun. Bangun kebiasaan mencari Tuhan, mendengar Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kapan? Pagi hari. Karena pagi hari itu masih fresh, udaranya masih celing, bersih, belum terkontaminasi. Terus orang bilang, loh emang Tuhan itu cuman ada pagi? Enggak. Siang juga semua waktu 24 jam milik Tuhan. Tapi kenapa pagi? Karena di saat pagi hari itu masih fresh. Kita ini belum dicemari, belum dikontaminasi pikiran kita. Ya kan? Jadi kita bisa kasih perhatian yang full untuk Tuhan. Bisa kita mendengar, bisa kita menyerap sebanyak mungkin, sebisa yang bisa kita serap. Kita akan terima ketika masih pagi. Ya kita jujur aja, saya juga kalau kadang kelelahan, bablas nggak doa pagi, aduh Tuhan, rasanya kok bersalah ya, kayak tertuduh ya, nggak bangun, nggak kehilangan saat teduh. Apa Tuhan murka? Emang Tuhan itu Tuhan yang kejam? Enggak juga. Karena persekutuan kita di dalam Tuhan itu kan sepanjang waktu. Bukan hanya pagi atau malam, tapi Tuhan mau kalau kita ambil waktu pagi-pagi itu, karena disitulah kita punya masih fresh, masih jernih. Sehingga
pure, masih murni, bisa kita menerima, menyerap sebanyak mungkin. Ini yang bisa saya katakan kepada kita. Jadi kita mari selepas nanti kita selesai dari ibadah ini kita praktek. Saya suka gitu saudara, kalau ada hamba Tuhan dari luar negeri kita undang gitu, dia melakukan ada strategi ini, kiat-kiat ini, saya langsung praktekkan. Ayah saya coba. Emang benar, masih semangat memang 1 bulan 2 bulan pertama, tapi lama-lama karena kesibukan juga jadi kendor juga sih. Tapi minimal artinya kita respon, kita kerjakan. Tapi kita diingatkan lagi, ayo ambil lagi, sehingga kita bisa terus memiliki panca indera yang terus yang eksis, bisa mendengar. Mungkin hari ini mendengarnya masih sedikit, besok ditambah lagi. Begitu juga penglihatan. Mungkin penglihatannya sekarang belum dikasih apa-apa, tapi besok dikasih lagi. Jadi banyak cara Tuhan itu untuk berbicara, meresponi kita anak-anaknya. Tapi yang dia selalu ingatkan, dia selalu tekankan, mendengar seperti seorang murid. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi saudara-saudara, buat kita semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, ketika kita sudah mulai melatih indera pendengaran kita ini, telinga. Berapa kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang? Ada kan yang tuli dari sejak lahirnya, gagap dari sejak lahirnya. Selalu gitu kan? Dia tepuk-tepuk dia. Sudah mendengar? Sudah. Nah begitu. Jadi dia mau supaya semua indera pendengaran kita ini, panca indera kita ini yang di tubuh jasmani dan rohani kita ini, dia mau supaya kita optimalkan. Kita maksimalkan untuk meresponi setiap apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Amin. Supaya kita menjadi anak-anak yang dewasa. Dewasa di dalam mendengar, dewasa di dalam berpikir, terlebih dewasa di dalam bertindak. Sebagai ayat pamungkas, saya mengajak kita bersama, saya undang berdiri semua jemaat Tuhan. Buka bersama kita, tolong di multimedia, dari Yohanes 5 ayat 24. Kita membaca bersama-sama dari Yohanes 5 ayat 24. Ini ayat yang menguatkan dan meneguhkan kita. Belum bisa dimunculkan di multimedia? Ya, Yohanes 5 ayat 24. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang dan percaya kepada Dia yang telah utus aku, Ia akan mempunyai hidup di dalam. Nantilah aku tuh di dalamku, sebab Ia sudah pindah ke dalam terang. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Saya mengundang pemusik dan tim worship untuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kita mau katakan,